Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bersyukur kembali. Kalau pagi ini kita berkesempatan boleh hadir di dalam ibadah doa bersama gereja mula-mula. Kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami pagi ini datang ke hadapan-Mu dengan kekuatan yang daripadamu ya Tuhan. Perlindungan penyertaan-Mu boleh nyata menyertai kami sepanjang kami beristirahat. Biarlah pagi ini kami boleh mengalami perjumpaan bersama Engkau. Hadirat-Mu memenuhi hidup kami, menuntun langkah kami, menggenapi rencana-Mu. Dan itulah tujuan hidup kami, mencapai perkenanan-Mu yang sempurna, yang kami mau terus perjuangkan sampai kami boleh menutup mata. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, Tuhan dan Raja kami. Kuduskan setiap kami, layakkan hidup kami. Jika ada dosa dan pelanggaran, mohon ampun ya Tuhan. Bilang Kau sendiri yang mengurapi kami, menjamah kami, dan kami boleh kuat berjalan melangkah bersama Engkau. Terpuji Engkau ya Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kami mau masuk hadirat-Mu dengan kekudusan, supaya kami layak hidup berkenan menjadi anak-anak Allah Bapa yang menyenangkan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus kami sembah. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa korban pujian dengan hati yang tulus di hadapan-Mu. Amin. Hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan
keinginan kami menjadi penyembah-Mu yang benar. Amin. Hanya untuk menyembah-Mu, Yesus ku sembah. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami mau menjadi penyembah-Mu Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ini rindu kami, ini hasrat kami, menjadi penyembah, menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan. Haleluya. Terpuji Engkau, Yesus yang mulia. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, ajaib kasih-Mu. Biar setiap kami yang pagi ini datang masuk hadirat-Mu Tuhan, mempersembahkan hidup menjadi Allah, menjadi kesukaan Bapa di surga. Oh, kami sembah, kami tinggikan, ajaib dan mulia. Terima kasih kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita beri waktu 1-2 menit ke depan. Kita mau berhadapan langsung dengan Tuhan kita yang di hadapan. Kita mau berlaku hidup benar seperti Tuhan Yesus, serupa gambaran Bapa. Dia yang taat, Dia yang melakukan kehendak Bapa. Inilah hidup setiap kami ya Bapa. Biar Kau sendiri yang memberikan kami hikmat-Mu untuk kami boleh bisa menang, mengerjakan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kami. Kami boleh berjuang hidup benar, hidup kudus dan sempurna. Itulah kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Mari Roh Kudus, jamah hidup kami, pulihkan hidup kami, biar Engkau sendiri yang beracara, yang berjalan memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau Allah yang layak kami puji. Kami mau bersyukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Kalau sampai hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan membenahi hidup kami. Kami mau belajar bersyukur dan berterima kasih buat pengorbanan yang Kau berikan. Haleluya.
Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami mau bersyukur dan berterima kasih. Amin. Kasih Tuhan sungguh mulia, Kau tulus, Kau mengasihi kami, Kau tidak memandang keberadaan kami. Haleluya, terima kasih. Sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpuji Engkau Tuhan, haleluya, amin. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Angkat hatimu, katakan, terpuji Engkau Tuhan Yesus, yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan dari umat-Mu. Haleluya, amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Benar Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah, Engkau Tuhan kami yang memberi teladan untuk bisa taat kepada kehendak Bapa. Lengkapi pagi ini dengan firman kebenaran, dan kami siap mendengar. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan bicara soal baptisan. Ada banyak orang berpikir bahwa jika seseorang sudah dibaptis, air maksudnya, lalu ia sudah selamat. Nah, ini perlu diluruskan karena tidak tepat, Saudara. Ya. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, pagi ini kami mau mendengar pesan dari Tuhan. Berbicaralah agar hidup kami ini tidak perlu jatuh ke dalam penyimpangan yang tidak perlu, yang tidak ada gunanya. Biarlah hidup kami terus terarah pada kebenaran berdasarkan firman-Mu yang benar. Terima kasih Engkau urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu Saudara, bicara soal baptisan, kan kita tahu Saudara, bahwa baptisan itu ada baptisan air, ada baptisan roh, ada baptisan api. Nah, biasanya kalau kita bicara baptisan itu maksudnya baptisan air mungkin ya. Nah, di sepanjang sejarah gereja, ada dua kesalahan besar sebenarnya di dalam memahami baptisan ini. Kesalahan yang pertama, baptisan dianggap sebagai jaminan keselamatan. Artinya orang yang sudah dibaptis pasti selamat. Sebenarnya tidak demikian. Seolah-olah orang bisa selamat dengan mudahnya gitu, hanya karena baptis. Ini kurang tepat, saudara. Nah, yang kedua yang salah lagi adalah baptisan dianggap hanya sebagai ritual saja. Tradisi keagamaan atau formalitas saja. Salah juga. Ya, tidak tepat juga, saudara. Memang baptisan itu bukan jaminan keselamatan, tetapi juga bukan hanya ritual kosong. Baptisan itu adalah tindakan ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Tuhan sendiri yang memerintahkan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kan begitu. Jadi itu bentuk ketaatan juga, saudara. Cuma kita mesti mengerti kenapa baptisan air itu tidak atau bukan jaminan seseorang selamat. Ya, kita harus mengerti itu. Kenapa, saudara? Karena baptis itu, asal katanya baptizo itu artinya mencelupkan, membenamkan, menenggelamkan. Ya, itu arti harafiahnya. Karena itu baptisan dalam perjanjian baru itu menggambarkan seseorang masuk ke dalam air lalu keluar lagi dari dalam air. Maknanya adalah, jadi ini bukan hanya ritual, maknanya adalah itu simbol atau bentuk komitmen ketaatan kita juga, bahwa kita komit untuk mati terhadap manusia lama kita, masuk ke dalam air. Kemudian keluar lagi sebagai manusia yang baru. Itu makna rohaninya, saudara. Jadi jangan sampai juga seseorang dibaptis tapi tidak mengerti apa-apa tentang maknanya. Jadi meskipun ini merupakan simbol, lambang, atau bentuk komitmen, tapi itu perintah Tuhan Yesus sendiri agar kita yang mengalami baptisan setelah dibaptis benar-benar seperti itu, menceburkan diri ke dalam air, dalam arti kita mematikan manusia lama kita. Lalu keluar dari air, artinya kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Sesuai kata Alkitab, kan begitu. Makanya jaminan keselamatan itu hanya satu, oleh iman. Iman yang bagaimana? Iman yang ada perbuatannya. Sebab, seperti tubuh tanpa roh, kalau iman tanpa perbuatan, itu iman yang mati. Itu jelas di kitab Yakobus kisahkan begitu, saudara. Ditulis seperti itu supaya kita mengerti. Alkitab tidak pernah ada tulisan manusia diselamatkan karena baptisan, tidak ada. Yang menyelamatkan itu karena iman. Iman itu percaya bukan hanya dengan mulut, bukan cuma dengan logika, tapi benar-benar berserah diri kepada Tuhan. Barulah itu yang menyelamatkan. Jadi bukan baptisan. Ya, kalau seseorang dibaptis justru itu baru mulai komitmennya. Aku mau Tuhan mematikan manusia lamaku dan hidup baru di dalam Tuhan. Itu komitmen. Sayang sekali ada orang yang sudah setelah dibaptis tidak muncul ke gereja lagi. Mungkin pengertiannya itu sudah selamat ya. Belum, saudara. Saudara harus punya komitmen itu. Dibaptis itu komitmen. Sudah komit mau mematikan manusia lama, lakukan. Sampai kapan? Sampai kita menutup mata. Tidak bisa kita merasa selamat hanya karena baptisan air saja. Tidak murah begitu, saudara. Keselamatan itu mahal sekali. Keselamatan itu proses panjang. Ketika seseorang mengaku dengan mulutnya, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Proses itu berjalan. Mana percayamu?
Apa yang kau lakukan untuk Tuhan kalau kau percaya? Apakah engkau sudah jadi murid Tuhan Yesus? Apakah engkau adalah hamba yang baik? Nah, itu harus jadi pertanyaan ketika kita sudah mulai, aku mau percaya Tuhan. Nah, tanya kepada diri sendiri, percayamu itu model yang bagaimana? Apa yang hanya percaya di mulut? Atau percaya yang dimaksud oleh Alkitab? Nah, itu saudara. Ya, jadi jangan menganggap baptisan itu jaminan keselamatan. Baptisan itu adalah langkah awal menuju proses keselamatan. Kalau soal pengampunan dosa, Tuhan Yesus sudah ampuni kita di kayu salib. Tapi soal proses jangan berdosa lagi, itu bagian kita. Gitu ya saudara ya. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang masih hidupnya dalam dosa, itu artinya dia belum percaya bahkan. Tapi kalau orang sudah percaya dan dibaptis, itu pun artinya dia harus masuk ke dalam proses berikutnya. Nah, itulah yang disebut kemudian dengan baptisan roh. Seseorang harus menenggelamkan diri ke dalam baptisan roh supaya ia hidupnya dipimpin oleh roh. Itu maksudnya. Ya. Sedangkan baptisan api maksudnya seseorang akan menderita karena ikut Tuhan Yesus. Ada risikonya ikut Tuhan Yesus itu, saudara. Dan penderitaan itu tidak hanya fisik, bisa juga berupa mental, bisa juga berupa kesulitan-kesulitan yang ditujukan kepada kita. Bahkan bisa juga kita dimusuhi oleh sesama teman seiman tapi musuh. Karena kita mengabarkan kebenaran, karena Tuhan Yesus. Sebab kalau tidak kan enak-enak saja semua orang kompromi. Tapi tidak. Kita itu pasti memikul salib. Ya. Jadi sekali lagi, baptisan jangan dianggap jaminan keselamatan. Baptisan harus dianggap sebagai komitmen bahwa aku mau Tuhan memasukkan ke dalam air, lambang dari mematikan manusia lamaku. Dan kemudian keluar dari air, aku menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Mestinya begitu, saudara. Ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua benar-benar sudah diberkati. Biarlah kami yang sudah dibaptis sadar, justru dengan dibaptis maka kami punya tanggung jawab besar untuk diproses Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Terima kasih untuk GMM, Gereja Tuhan di tempat ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.